Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Isman Alfianto, NPM 1913031030, mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan observasi mengenai pembiayaan pendidikan di masa Tanggamus sebagai tugas akhir dari mata kuliah Ekonomi Pendidikan. Yang pertama adalah latar belakang. Pendidikan sebenarnya adalah hak semua manusia, tidak peduli dia miskin atau kaya. Kesempatan memperoleh pendidikan yang layak adalah hak semua manusia yang diikuti dengan kesempatan, kemampuan, serta kemauannya. Namun, dalam kenyataannya sendiri di Indonesia, masih banyak masyarakat yang kurang menerima pendidikan, bahkan sampai ada yang tidak bisa menempuh pendidikan di sekolah. Menurut Levin sendiri dalam skenario tahun 2017, pembiayaan sekolah merupakan proses di mana pendapatan dan sumber daya yang tersedia digunakan untuk mendirikan dan mengoperasikan sekolah di wilayah geografis yang berbeda dan pada tingkat pendidikan yang berbeda. Pembiayaan pendidikan telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Amandemen keempat yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Pemerintah juga memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang sudah saya bacakan tadi dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan diobservasi, yaitu yang pertama, bagaimanakah deskripsi atau identitas dari Mansatu Tanggamus dan bagaimana pembiayaan pendidikan di Mansatu Tanggamus sendiri. Tujuan penulisan. Adapun tujuan dari penelitian atau observasi yang saya lakukan yaitu untuk mendeskripsikan identitas dari Mansatu Tanggamus dan untuk menjelaskan bagaimana pembiayaan pendidikan yang dilakukan pada Mansatu Tanggamus. Metode penelitian. Yang pertama ada pendekatan penelitian. Penelitian yang dilakukan secara observasi ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Yang kedua, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Mansatu Tanggamus, Pekon Kota Batu, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Observasi dilakukan dari pembuatan surat izin observasi. Pelaksanaan observasi sampai pembuatan laporan akhir observasi kegiatan ini berlangsung dari tanggal 26 Mei sampai 1 Juni 2022. Yang ketiga, sumber penelitian. Peneliti melakukan pengambilan data melalui narasumber yang tidak lain adalah guru, wakahumas, dan bendahara sekolah yang dilakukan secara langsung di Mansatu Tanggamus sehingga informasi yang diperoleh berasal dari sumber terpercaya. Yang keempat adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan hal yang penting demi keberhasilan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam observasi penelitian ini yaitu wawancara dan juga dokumentasi. Selanjutnya adalah hasil dari penelitian dan juga pembahasan. Deskripsi sekolah. Nama sekolah dalam Mansatu Tanggamus, Kepala Sekolah Bapak Gunawan Susanto, NPSN 108-17-009, alamatnya di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 11, Pekon Kota Batu, Kecamatan Kota Agung, kode pos 35381, Desa Kota Batu, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Status sekolah negeri akreditasi A, kurikulum revisi K13, ruang kelas ada 18 kelas, waktu kegiatan belajar mengajar di pagi hari, luas tanah 7.130 meter persegi, jumlah guru 60, tenaga pendidik 10. Kemudian pembiayaan pendidikan di Mansatu Tanggamus. Sumber dana pendidikan menurut Pasal 46 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tersebut sebagai pedoman dalam penyediaan dana pendidikan. Berikut adalah beberapa sumber dana pendidikan. Pemerintah. Yang pertama pemerintah, yaitu berupa dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Yang kedua dana masyarakat berasal dari komite ataupun orang tua siswa. Yang ketiga dana swadaya, yaitu usaha mandiri sekolah yang bisa menghasilkan pendapatan sekolah, antara lain seperti kantin sekolah ataupun koperasi sekolah atau unit produksi sekolah lainnya.
Yang keempat, ada sumber lain, sumber pembiayaan alternatif dan khusus yang diberikan oleh pihak pemerintah daerah, kabupaten ataupun provinsi. Dalam hal ini, Mansatu Tanggamus berdasarkan observasi yang dilakukan, sumber dana yang diperoleh adalah berasal dari dana BOS dan dana masyarakat atau komite dan orang tua. Tidak disebutkan secara pasti oleh narasumber berapa besaran dana yang mereka dapatkan dari dana BOS. Besaran dana BOS tentu dapat berubah karena pemberian dana BOS ini disesuaikan dengan kebutuhan sekolah dan pencairannya pun bertahap. Sedangkan untuk dana masyarakat ini yang merupakan dana komite dan dana orang tua ada beberapa rinciannya. Karena di Mansatu Tanggamus terdapat kelas unggulan dan kelas reguler, besaran biaya pendaftaran uang komite berbeda. Pada saat pendaftaran ulang, siswa membayar untuk beberapa rincian yaitu komite sekolah, seragam, SPP dan juga uang OSIS. Itu berjumlah sekitar 3.270 per siswa. Yang membedakan dari kelas reguler dan kelas unggulan adalah besaran biaya SPP karena fasilitas dan jam belajar yang berbeda. Besaran SPP sendiri sebesar 120.000 per bulan untuk kelas unggulan dan 90.000 per bulan untuk kelas reguler. Ada banyak sekali fasilitas yang berada di Mansatu Tanggamus. Itu seperti ada lapangan futsal, lapangan basket, kemudian ada lab bahasa, lab fisika, ada perpustakaan, kantin UKS dan lain-lain. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler lain yaitu ada OSIS, pramuka, rohis, olahraga dan lainnya. Selain itu, nilai tambah yang didapat oleh para siswa jika memperoleh hasil dan prestasi belajar yang baik akan diapresiasi sekolah berupa beasiswa. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.